Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama sejak 4 dasawarsa yang lalu pernah mengeluarkan instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam tahun 1978 tentang pengeras suara di masjid dan musala, yang diperkuat kembali dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan instruksi tersebut pada tahun 2018, dan terakhir diperkuat dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola takmir masjid dan musala. Surat edaran ini dimaksud sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan agar mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Maka kami, atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas, mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, marilah kita dukung bersama Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Seperti apa isi pedoman itu? Mari bersama kita mengikuti penjelasan berikut. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Ketentuan umum. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan suara luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan keluar ruangan masjid atau musala. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musala mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu. Menyampaikan suara muazin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jamaah. Menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas, baik di dalam maupun di luar masjid atau musala. Ketentuan pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara yang dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musala. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir hayat, selawat atau tarhim. Ketentuan tata cara penggunaan pengeras suara. Waktu sholat subuh. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa,
dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara dalam. Untuk sholat Jumat, sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, zikir dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar. Untuk kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam, penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, atau kajian Ramadan dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Takbir pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar area masjid atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan bagus atau tidak sumbang. Pelafazan secara baik dan benar. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita mantapkan amaliyah keagamaan, kita rawat keberagaman, kita rajut persaudaraan, kita ciptakan harmoni sosial yang nyaman, demi NKRI yang kita cintai menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.